Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Di sini kita akan lanjutkan mata kuliah akuntansi sektor publik terkait dengan akuntansi untuk organisasi nirlaba yang berdasarkan PSAK 45. Nah, di sini Ibu akan share materi terlebih dahulu. Oke, kita lihat untuk materinya. Kita lanjutkan di sesi yang sebelumnya. Nah, di sini kita lanjutkan tadi sebelumnya mengenai aktivitas, laporan aktivitas. Ya, di sini tadi di sesi sebelumnya kita sampai tujuan laporan aktivitas. Nah, yang sekarang adalah laporan aktivitas. Nah, di sini laporan aktivitas itu mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan jumlah aktiva bersih selama periode. Ya, Ibu share kembali. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Kemudian laporan aktivitas itu menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Nah, laporan aktivitas itu menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh standar akuntansi keuangan lain atau SAK etap. Nah, selanjutnya di sini adalah terkait dengan, sebentar Ibu share terlebih dahulu. Di sini tadi kita sudah laporan aktivitas. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi. Nah, laporan aktivitas ini menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat. Kemudian beban tentunya sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Tadi kita sudah tahu kan, ya tidak terikat dan yang terikat gitu kan ya. Di sesi sebelumnya sudah disampaikan. Nah, kemudian sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen atau terikat temporer. Ini bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Nah, sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat. Nah, ini disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Nah, selanjutnya adalah laporan aktivitas itu menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari aktivitas ya di sini laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain atau liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi. Nah, selanjutnya informasi pemberian jasa. Nah, dalam laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional di sini. Seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Nah, dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Nah, program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Nah, pemberian jasa tersebut tentunya merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. Nah, ini terkait dengan informasi pemberian jasa. Kemudian di dalam laporan
keuangan organisasi nirlaba, selanjutnya ada laporan arus kas. Ya, laporan arus kas. Nah, tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Nah, di dalam laporan arus kas itu disajikan sesuai PSAK 2, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2 tentang laporan arus kas, dengan tambahan yang pertama ada aktivitas pendanaan. Nah, di mana di dalam aktivitas pendanaan di sini penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Nah, kemudian penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi endowment. Nah, selanjutnya dalam aktivitas pendanaan itu ada bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Nah, selanjutnya pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas ini berupa sumbangan, sumbangan berupa bangunan, atau aktivitas investasi. Nah, kita lihat di sini untuk contoh laporan posisi keuangan di dalam entitas nirlaba. Ini contohnya berdasarkan aturan PSAK 45. Nah, di sini contohnya entitas nirlaba, laporan posisi keuangan atau neraca 31 Desember kita sajikan dalam bentuk komprehensif, jadi harus ada perbandingan antara posisi keuangan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Contohnya misalkan jika ini adalah tahun 2020, maka yang satunya lagi perbandingannya adalah 2019. Begitu. Jadi kita bisa melihat nanti perbandingan antara laporan posisi keuangan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Nah, di sini ada aset ya, kas dan setara kas ya, ada piutang bunga dan seterusnya di sini masuk dalam kategori aset. Kemudian ada liabilitas dan aset neto ya di sini. Kita bisa lihat, kemudian ada nih aset neto ya, tadi di laporan entitas nirlaba ya, ada tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen, jumlah aset neto, baru jumlah liabilitas dan aset neto. Ya, mungkin di laporan keuangan atau laporan posisi keuangan secara umum yang pernah Anda pelajari, belum ada akun seperti ini. Nah, di sini untuk akuntansi organisasi nirlaba berdasarkan PSAK 45, tadi di sesi sebelumnya sudah dijelaskan apa itu tidak terikat, terikat temporer, terikat permanen. Jadi contoh dari laporan keuangan, posisi keuangan atau neracanya seperti ini yang bisa Anda lihat di tampilan slide ini. Ya, jadi harus ada perbandingan tahun ini dengan sebelumnya. Nah, kemudian selain laporan posisi keuangan atau neraca, laporan keuangan dalam organisasi nirlaba itu ada juga laporan aktivitas yang berdasarkan PSAK 45. Di sini kita lihat tentunya kita buat dalam 31 Desember tahun berapa, misalkan tahun 2020 ya. Di sini ada laporan aktivitas bentuk A. Ya, di sini ada perubahan aset neto tidak terikat. Nah, ini ada dari sumbangan, jasa layanan, penghasilan investasi jangka panjang, dan seterusnya dapat Anda lihat di tampilan di slide. Kemudian ada aset neto yang berakhir pembatasannya. Nah, di sini ada beban dan kerugian, program A, B, dan C, itu kan ya, manajemen dan umum, pencarian dana, dan seterusnya dapat Anda lihat di slide ini. Ini adalah contoh laporan aktivitas bentuk A. Ya, kalau di laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan bukan organisasi nirlaba atau non entitas nirlaba, mungkin tidak ada laporan aktivitas. Nah, di sini kita lihat untuk entitas nirlaba di sini kita ada laporan aktivitas ya, salah satunya adalah laporan aktivitas bentuk A. Nah, ini masih nyambung dari yang tadi, ada perubahan aset neto terikat temporer dari sumbangan dan seterusnya, terikat permanen, nah dan seterusnya. Nah, kemudian inilah laporan aktivitas bentuk B.
Nah ya, kalau tadi bentuk A seperti ini ya kita lihat. Nah, kalau bentuk B itu dia ada penyandingannya itu lebih simpel ya jika dilihat ya, ada tidak terikat, terikat temporer, kemudian terikat permanen. Nanti kita udah jumlahkan di situ. Ini untuk yang bentuk B formatnya seperti ini yang berdasarkan PSAK 45. Ini masih nyambung ya, seperti ini. Nanti akan terlihat untuk aset neto awal tahun dan aset neto akhir tahun ya, seperti ini contohnya ya. Nah, kemudian ini adalah contohnya, nanti kita akan praktikal dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan PSAK 45. Sebelum ke praktika tentunya kita lihat dulu ya contoh dari laporan keuangan dari entitas nirlaba yang berdasarkan PSAK 45. Nah, di sini kemudian ada laporan pendapatan dan beban dan perubahan aset neto tidak terikat. Ini bentuk C ya. Nih, entitas nirlaba, laporan pendapatan, beban, dan perubahan aset neto tidak terikat. Nah, ini kita lihat seperti ini contohnya ya. Kemudian masih lanjutannya. Nah, kemudian laporan perubahan aset neto bentuk C, alternatif ya. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini. Nah, laporan keuangan selanjutnya, tadi yang pertama sudah laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian yang kedua laporan aktivitas. Nah, yang ketiga adalah kita tahu tadi adalah laporan arus kas. Nah, di dalam laporan arus kas ada metode metode langsung dan tidak langsung ya. Nah, ini kita lihat untuk laporan kas metode langsung. Nah, di sini seperti ini ya, untuk metode langsung itu ada aliran kas dari aktivitas operasi, aliran kas dari aktivitas investasi, laporan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, sebelumnya Anda mungkin sudah pernah belajar ya di pengantar akuntansi terkait bagaimana kita menyusun laporan arus kas. Nah, dulu kan sudah diajarkan ya ketika menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, ini adalah contoh laporan arus kas metode langsung. Ya, formatnya seperti ini untuk entitas nirlaba. Nah, Anda mungkin ada perbedaan ya ketika menyusun laporan keuangan non-entitas nirlaba ya. Tidak ada laporan aktivitas. Nah, ini masih nyambung ya untuk laporan arus kas metode langsung. Nah, sekarang format yang laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, ini contohnya ya. Nah, seperti ini formatnya ya. Nah, ya. Nah, kita sudah sampai ke contoh ya, laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan bahas mengenai pelaporan organisasi nirlaba. Kita simak di video pembelajaran yang selanjutnya. Untuk video yang kali ini tentang laporan aktivitas dan contoh bentuk laporan keuangan di entitas nirlaba, Ibu cukupkan sekian. Kita lanjutkan di video selanjutnya dengan pelaporan organisasi nirlaba. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.